Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Saya harap Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga selalu dalam keadaan yang baik dan penuh rahmat darinya. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena Anda telah meluangkan waktu yang berharga untuk berkunjung dan menyaksikan video terbaru di channel Cahaya Abadi Kehidupan ini. Kehadiran Anda adalah sebuah kehormatan dan motivasi bagi kami untuk terus menyajikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat dan memberikan inspirasi dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Selamat datang dengan hangat. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang baru pertama kali menemukan dan bergabung dengan keluarga besar channel Cahaya Abadi Kehidupan ini. Kami sangat senang dan berbahagia menyambut kedatangan Anda. Di channel ini, kita bersama-sama belajar, berbagi, dan merenungi berbagai aspek kehidupan dari sudut pandang Islam, dengan harapan dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kualitas hidup kita sebagai seorang Muslim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak sebuah cerita singkat tentang seorang lelaki yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cobaan yang terasa begitu berat. Lelaki ini, seperti halnya kita, mungkin pernah merasakan manisnya kehidupan, namun kini harus menghadapi pahitnya kenyataan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kisah ini adalah cerminan dari dinamika kehidupan yang seringkali kita alami, di mana suka dan duka datang silih berganti tanpa bisa kita prediksi. Melalui kisah singkat ini, kita akan mencoba menyelami bagaimana lelaki tersebut menghadapi ujian yang berat ini, bagaimana ia berjuang dengan perasaannya, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kekuatan dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini bukanlah sekadar hiburan semata, melainkan sebuah refleksi yang diharapkan dapat memberikan kita pelajaran berharga tentang bagaimana menyikapi takdir yang terasa berat dalam kehidupan kita sendiri. Dan insya Allah, setelah kita menyimak cerita singkat ini, kita akan melanjutkan dengan merenungkan lebih dalam tentang pertanyaan mendasar. Mengapa takdir terkadang terasa begitu berat? Serta bagaimana kita dapat menumbuhkan ketabahan hati di tengah badai ujian yang menerpa? Saya berharap apa yang akan kita bagikan dalam video kali ini dapat memberikan pencerahan, kekuatan, dan ketenangan bagi hati kita semua. Mari kita simak bersama. Dalam perjalanan hidup yang fana ini, setiap manusia pasti akan mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari hingga musibah besar yang mengguncang jiwa. Terkadang, ujian-ujian ini terasa begitu berat dan menekan, hingga membuat kita bertanya-tanya, mengapa takdir seolah tidak berpihak kepada kita? Kita mungkin merasa sendirian, terpuruk, dan tidak berdaya menghadapi kenyataan yang pahit. Perasaan ini adalah sesuatu yang manusiawi. Sebagai makhluk yang lemah, kita seringkali merasa kesulitan untuk memahami hikmah di balik setiap kejadian yang menimpa kita, terutama ketika kejadian tersebut terasa menyakitkan dan tidak adil. Kita mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain yang terlihat lebih beruntung, dan timbul pertanyaan di benak kita, mengapa saya yang harus mengalami ini? Apa salah dan dosa saya? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah ungkapan dari hati yang sedang berjuang untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Namun, penting untuk kita sadari bahwa setiap ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya pasti memiliki tujuan dan hikmah yang mendalam. Meskipun terkadang kita tidak dapat langsung memahaminya, ujian adalah salah satu cara Allah menguji keimanan, kesabaran, dan ketangguhan hati kita. Melalui ujian, Allah ingin melihat sejauh mana kita bergantung kepadanya, sejauh mana kita mempercayai rencananya, dan sejauh mana kita mampu bersabar dan ikhlas dalam menerima setiap ketentuannya. Takdir terasa berat, bukan karena Allah ingin menyulitkan hambanya, melainkan karena kita seringkali melihat ujian hanya dari sudut pandang kesempitan dan kesulitan yang kita alami saat ini. Kita cenderung melupakan bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fa innamal usri
yusro. Innamal usri yusro. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Dan sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Kita perlu belajar untuk melihat ujian sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam merenungi mengapa takdir terkadang terasa berat dan bagaimana kita dapat menumbuhkan ketabahan hati, saya ingin sedikit berinteraksi dengan Anda, para penonton setia channel Cahaya Abadi Kehidupan. Coba tuliskan di kolom komentar di bawah video ini, dari kota mana saja Anda menyaksikan video ini saat ini. Saya sangat antusias untuk mengetahui dari berbagai penjuru mana saja jangkauan video kita ini. Selain itu, saya juga ingin tahu berapa usia Anda saat ini. Mari kita berbagi dan saling mengenal melalui kolom komentar yang tersedia sebagai bentuk dukungan dan agar video ini dapat menjangkau lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mungkin juga sedang mencari pencerahan dan kekuatan. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa kontennya bermanfaat. Dan bagi Anda yang baru bergabung atau belum subscribe ke channel Cahaya Abadi Kehidupan, saya mengundang Anda untuk segera mengklik tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dengan demikian, Anda tidak akan ketinggalan berbagai video terbaru dari kami, yang insya Allah akan terus menghadirkan tips, ilmu, dan inspirasi Islami dalam menjalani kehidupan. Setelah Anda memberikan komentar, like, dan subscribe, mari kita kembali fokus dan melanjutkan pembahasan kita yang sangat penting ini. Mari kita bahas lebih dalam mengenai mengapa takdir terkadang terasa begitu berat dan bagaimana kita dapat menumbuhkan ketabahan hati di tengah badai ujian kehidupan. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama. Video ini adalah sebuah refleksi mendalam tentang bagaimana seseorang menghadapi takdir yang pahit dan ujian hidup, alih-alih berfokus pada keluhan. Video ini mengajak penonton untuk melihat sisi lain dari kesulitan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sedang menguatkan hati dan mendekatkan diri hamba-Nya melalui ujian tersebut. Pertama, takdir pahit dan senyum yang dipaksakan dalam menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang tetap berusaha menampilkan senyuman di wajah mereka, meskipun hati mereka sedang dilanda kesedihan dan kepedihan yang mendalam. Senyuman ini mungkin terlihat seperti sebuah topeng, sebuah upaya untuk menyembunyikan luka yang menganga di dalam jiwa mereka dari pandangan orang lain. Mereka mungkin merasa tidak ingin membebani orang lain dengan masalah mereka, atau mungkin mereka berusaha untuk tetap terlihat kuat di tengah badai kehidupan yang sedang menerpa. Namun, di balik senyuman yang terkadang terlihat dipaksakan itu, seringkali tersimpan sebuah kekuatan batin yang luar biasa. Kekuatan ini bersumber dari keyakinan yang mendalam dalam hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membiarkan hambanya yang beriman dan bertakwa hancur begitu saja. Mereka percaya bahwa setiap kesulitan yang mereka alami pasti memiliki hikmah dan tujuan yang baik di sisi Allah. Meskipun pada saat ini, hikmah tersebut belum dapat mereka lihat atau pahami dengan jelas. Senyuman itu juga bisa menjadi sebuah bentuk kepasrahan dan penyerahan diri kepada kehendak Allah. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa ujian ini harus menimpa mereka, dan mereka mungkin merasa sangat berat untuk menjalaninya. Namun, mereka tetap berusaha untuk menerima takdir Allah dengan hati yang lapang, sambil terus memohon kekuatan dan pertolongan darinya. Senyuman itu adalah sebuah bisikan hati yang mengatakan, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu segala sesuatu. Percaya bahwa di balik kesulitan ini, pasti ada kebaikan yang Engkau siapkan untukku." Selain itu, senyuman yang dipaksakan juga bisa menjadi sebuah cara bagi seseorang untuk menguatkan dirinya sendiri. Dengan berusaha tersenyum, mereka seolah-olah memberikan afirmasi positif kepada diri mereka sendiri bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa mereka akan mampu melewati ujian ini dengan pertolongan Allah. Senyuman itu adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap rasa putus asa dan keputusasaan yang mungkin sedang menghantui pikiran mereka. Inilah salah satu wujud dari keimanan yang kokoh dan mendalam. Seorang muslim yang sejati akan senantiasa mencari wajah Allah dalam setiap aspek kehidupannya,
baik dalam keadaan suka maupun duka. Mereka menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah ujian, dan setiap kejadian yang menimpa mereka adalah bagian dari rencana Allah yang maha sempurna. Oleh karena itu, mereka memilih untuk tetap tegar dan optimis. Meskipun air mata seringkali menggenang di pelupuk mata dan hati terasa sangat berat, mereka memilih untuk tetap berharap kepada Allah. Meskipun harapan itu terkadang terasa sangat tipis dan jauh. Senyuman yang mereka tampilkan adalah cerminan dari kekuatan iman yang tertanam kuat dalam jiwa mereka. Kedua, kebingungan dan pertanyaan. Ketika seseorang dihadapkan pada ujian hidup yang terasa begitu berat dan menyakitkan, adalah suatu hal yang wajar jika kemudian muncul berbagai macam pertanyaan di benaknya. Mengapa musibah ini harus menimpaku? Apa kesalahan atau dosa yang telah aku perbuat sehingga Allah mengujiku seberat ini? Mengapa takdir ini terasa begitu tidak adil? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali menghantui pikiran mereka yang sedang dilanda kesulitan, menjadi beban tambahan bagi hati yang sudah terluka. Rasa marah, kecewa, dan bahkan mempertanyakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja muncul sebagai luapan emosi yang manusiawi. Ini adalah ungkapan dari hati yang sedang lelah, hati yang mungkin pernah memiliki harapan dan impian yang indah, namun tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh kenyataan yang pahit. Mereka mungkin merasa tidak mengerti mengapa jalan hidup yang mereka lalui begitu terjal dan penuh dengan duri, sementara orang lain terlihat begitu mudah dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kebingungan ini adalah bagian dari proses manusia dalam menerima takdir yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hati yang sedang terluka mencoba untuk mencari jawaban, mencoba untuk memahami alasan di balik setiap kejadian yang menimpa. Namun, dalam kondisi emosi yang sedang tidak stabil, jawaban yang dicari seringkali tidak ditemukan, dan justru malah menambah rasa frustrasi dan keputusasaan. Penting untuk kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Meskipun pada saat itu kita belum dapat melihatnya dengan jelas, kebingungan dan pertanyaan yang muncul seharusnya tidak berlarut-larut hingga menjauhkan kita dari Allah, melainkan seharusnya menjadi pemicu bagi kita untuk mencari jawaban dan ketenangan hanya kepadanya. Dalam setiap pertanyaan yang menghantui pikiran kita, selipkan doa dan harapan agar Allah memberikan petunjuk, kekuatan, dan pemahaman yang benar tentang hikmah di balik ujian ini. Berzikirlah, mendekatlah kepadanya, dan mohonlah agar hati kita diberikan ketenangan dan kemampuan untuk menerima takdirnya dengan lapang dada. Ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, dan Dialah sebaik-baik perencana bagi kehidupan hambanya. Ketiga, proses mengenal Allah melalui luka. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan warna-warni, seringkali kita baru benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lebih mendalam, justru ketika kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Di tengah kebingungan, kesedihan, dan keputusasaan yang mendera, hati kita yang tadinya mungkin lalai dan terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, tiba-tiba terhenti dan mulai merenung. Pada saat itulah, kita memiliki kesempatan yang berharga untuk lebih dekat dan lebih intim dengan Sang Pencipta. Bukan lagi sekadar mengenal Allah melalui cerita-cerita agama, nasihat-nasihat bijak, atau pelajaran-pelajaran di sekolah, tetapi kita mulai mengenalnya melalui pengalaman pribadi, melalui luka yang terasa begitu perih menusuk kalbu, air mata yang tertahan di pelupuk mata karena beratnya beban yang dipikul, dan kekecewaan yang mendalam karena harapan yang tidak terwujud. Di saat-saat seperti inilah, kita merasakan betapa lemah dan tidak berdayanya diri kita di hadapan kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menghilangkan luka yang kita rasakan. Namun, Dia hadir menemani kita dalam kesedihan, memberikan kekuatan secara perlahan namun pasti, dan mengajari kita makna kesabaran yang sesungguhnya. Melalui kesulitan ini,
Hati kita yang tadinya mungkin terlalu bergantung pada dunia dan pada manusia, mulai belajar untuk hanya berharap dan bertawakal kepadanya. Luka menjadi guru yang paling berharga, mengajarkan kita tentang kerapuhan diri kita sebagai manusia, dan tentang kebesaran serta kemahakuasaan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Air mata yang tertahan menjadi saksi bisu betapa lemahnya kita di hadapan takdirnya, sekaligus menjadi ungkapan kerinduan hati kita untuk mendapatkan pertolongan darinya. Kekecewaan yang kita rasakan mengajarkan kita untuk tidak terlalu kepada makhluk yang juga memiliki keterbatasan, melainkan untuk menambatkan hati kita hanya kepada Sang Khalik yang maha sempurna. Proses mengenal Allah melalui luka ini memang terasa menyakitkan dan penuh dengan perjuangan. Namun, di dalamnya terkandung hikmah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menanamkan kekuatan yang mendalam di dalam hati kita, mengikis kesombongan dan keangkuhan yang mungkin pernah terselubung, dan menumbuhkan rasa ketergantungan yang tulus dan ikhlas hanya kepadanya. Inilah cara Allah mendidik dan menyayangi hambanya, meskipun terkadang caranya terasa berat untuk kita pahami. Keempat, tetap bersujud meski hancur dalam menghadapi badai ujian kehidupan yang terasa begitu dahsyat. Hati seorang muslim mungkin merasa hancur berkeping-keping, jiwa terasa lelah dan terbebani, serta doa-doa yang dipanjatkan seolah-olah terasa hampa dan tidak berdaya. Namun, di tengah kondisi yang serba sulit dan menyakitkan itu, tindakan untuk tetap bersujud dan menghadap kiblat adalah sebuah bentuk kejujuran yang paling mendalam dan pengakuan yang tulus akan ketidakberdayaan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki yang mungkin terasa berat dan tertatih untuk menuju sajadah, air mata yang terus mengalir membasahi pipi, serta dada yang sesak oleh himpitan kesedihan dan kepedihan, adalah sebuah pemandangan yang sangat mulia di sisi Allah. Sujud adalah puncak kehinaan seorang hamba di hadapan Robnya yang maha agung. Dan justru di titik terendah itulah, seringkali, rahmat, pertolongan, dan kekuatan dari Allah diturunkan kepada hambanya yang beriman dan bersabar. Dalam sujud, kita menyerahkan segala keluh kesah, segala rasa sakit yang tak tertahankan, segala kebingungan yang menghantui pikiran, dan segala keputusasaan yang menggerogoti hati. Kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat untuk bergantung, meminta pertolongan, dan mencari perlindungan dari segala macam kesulitan. Meskipun kata-kata terasa sulit untuk diucapkan karena beratnya beban yang dirasakan, kehadiran fisik kita di hadapannya dengan dahi yang menyentuh tanah sebagai tanda kepatuhan dan kerendahan diri adalah bahasa hati yang paling jujur dan tulus. Tindakan tetap bersujud di tengah kehancuran hati adalah sebuah cara untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan kita. Ini adalah sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam menghadapi ujian ini. Ada kekuatan yang maha besar, maha penyayang, dan maha penolong yang senantiasa mengawasi, mendengarkan, dan menyayangi kita. Lebih dari siapapun, sujud adalah pelabuhan terakhir bagi hati yang terluka. Tempat di mana kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan untuk terus melanjutkan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan ini. Kelima, belajar, diam, dan tidak berharap pada manusia. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya ujian hidup yang telah dihadapi, seseorang yang beriman dan bijaksana akan mulai belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran untuk lebih banyak diam dan tidak terlalu berharap pada manusia dalam menghadapi kesulitan. Mereka mulai menyadari bahwa seringkali mengumbar keluh kesah dan menceritakan masalah kepada sesama manusia tidak membawa kelegaan yang hakiki dan abadi. Bahkan, terkadang, curhatan tersebut justru dapat menimbulkan kekecewaan, menambah luka di hati, atau bahkan menjadi bahan pergunjingan di belakang hari. Manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal, termasuk dalam kemampuan untuk memahami, memberikan solusi, atau bahkan sekadar mendengarkan dengan tulus tanpa adanya prasangka atau kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, seseorang yang telah matang secara spiritual akan lebih memilih untuk menyimpan kesedihan dan keluh kesahnya di dalam hati dan hanya mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang maha mendengar, dan maha mampu memberikan pertolongan yang sesungguhnya. Belajar diam bukan berarti pasrah tanpa melakukan usaha apapun untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Diam di sini lebih mengacu pada upaya untuk menjaga hati dari ketergantungan dan harapan yang berlebihan kepada makhluk, serta lebih fokus pada perbaikan diri, introspeksi, dan peningkatan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengurangi keluh kesah kepada manusia, seseorang dapat mengalihkan energinya yang tadinya terbuang sia-sia untuk mengeluh, menjadi energi positif untuk berdoa, merenung, mencari solusi yang diridhoi Allah, dan memperkuat keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang pada waktu yang tepat. Ini adalah sebuah proses pendewasaan spiritual yang membutuhkan waktu dan latihan yang terus-menerus. Seseorang belajar untuk menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya sandaran hidup yang hakiki, tempat untuk bergantung dalam segala kondisi, baik suka maupun duka. Dengan demikian, hati akan menjadi lebih tenang, tidak mudah kecewa, dan senantiasa optimis dalam menghadapi setiap takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembunyikan luka bukan karena malu. Seringkali, seseorang yang sedang mengalami ujian hidup yang berat memilih untuk menahan air mata di hadapan orang lain dan tidak mengumbar kesedihan serta kepedihan yang sedang dirasakannya. Ini mungkin disalahartikan oleh sebagian orang sebagai bentuk kesombongan atau ketidakmauan untuk berbagi. Namun, bagi sebagian besar orang yang melakukannya, menyembunyikan luka bukanlah karena rasa malu atau gengsi, melainkan lebih merupakan sebuah upaya untuk menjaga kehormatan hati di hadapan sesama manusia dan menyerahkan seluruh beban serta keluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah keyakinan yang mendalam dalam hati mereka bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang maha mendengar segala bisikan hati, maha mengerti setiap tetes air mata yang jatuh, dan maha mampu memberikan solusi yang terbaik atas segala permasalahan yang dihadapi. Mereka percaya bahwa mengumbar kesedihan kepada manusia terkadang justru bisa menjadi bumerang, menimbulkan berbagai macam reaksi yang tidak diinginkan, seperti rasa iba yang berlebihan, nasihat yang kurang tepat, atau bahkan menjadi bahan pergunjingan di antara sesama. Dengan memilih untuk menyembunyikan luka dan menahan tangis di hadapan orang lain, seseorang belajar untuk menjadi lebih kuat secara emosional dan lebih mandiri dalam menghadapi setiap ujian yang menimpa. Mereka berusaha untuk tidak membebani orang lain dengan masalah pribadi mereka dan lebih memilih untuk menyelesaikan urusan hati mereka secara langsung dengan Sang Khalik melalui doa, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Tindakan ini juga merupakan wujud dari kesabaran yang tinggi dan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian dalam menghadapi kesulitan ini, dan pertolongannya pasti akan datang pada saat yang tepat. Meskipun mereka tidak menunjukkannya secara lahiriah kepada orang lain, mereka memilih untuk menyimpan kesedihan mereka sebagai rahasia antara diri mereka dengan Allah, berharap pahala dan kekuatan darinya atas kesabaran mereka dalam menahan diri. Ketujuh, kehilangan. Sebagai panggilan pulang dalam perjalanan kehidupan yang fana dan sementara ini, setiap manusia pasti akan mengalami berbagai macam kehilangan. Kehilangan bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari kehilangan orang-orang yang kita cintai, seperti keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat lainnya, hingga kehilangan harta benda yang kita miliki, kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan, atau bahkan kehilangan harapan dan impian yang pernah kita bangun dengan susah payah. Setiap bentuk kehilangan pasti akan menimbulkan rasa sakit, kesedihan, dan kekosongan di dalam hati. Namun, di balik rasa sakit yang mendalam akibat kehilangan tersebut, terkadang tersimpan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga jika kita mampu merenunginya dengan hati yang terbuka. Kehilangan bisa menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencabut ketergantungan hati kita pada dunia yang fana ini, dan pada makhluknya, yang juga memiliki keterbatasan. Allah ingin agar hati kita kembali sepenuhnya kepadanya. Satu-satunya zat yang maha kekal dan maha sempurna. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan sementara, sebuah ladang tempat kita menanam amal kebaikan untuk bekal di kehidupan akhirat yang kekal abadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk harta, jabatan, keluarga, dan bahkan diri kita sendiri, hanyalah titipan dari Allah yang suatu saat pasti akan kembali kepada pemiliknya yang sejati. Melalui kehilangan, kita diingatkan akan kefanaan dunia dan segala isinya, serta akan pentingnya mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk kehidupan setelah kematian. Kehilangan adalah sebuah panggilan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kita untuk tidak terlalu mencintai dunia ini hingga melupakan tujuan utama kita diciptakan, yaitu untuk beribadah kepadanya dan mencari ridhanya. Kehilangan adalah cara Allah untuk membersihkan hati kita dari keterikatan yang berlebihan terhadap dunia, agar hati kita menjadi lebih bersih, lebih fokus, dan lebih dekat kepadanya. Meskipun proses kehilangan terasa sangat menyakitkan, namun jika kita mampu menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan tawakal, maka insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, menyebut nama Allah sebagai tempat pulang. Bagi seorang muslim yang sedang dilanda ujian hidup yang berat, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan lagi sekadar sebuah rutinitas ibadah atau kewajiban agama semata. Lebih dari itu, menyebut namanya telah bertransformasi menjadi sebuah kerinduan yang mendalam dari dalam hati, sebuah kebutuhan jiwa akan kedamaian, ketenangan, dan rasa aman di tengah hiruk-pikuk masalah yang membebani pikiran, di saat kesedihan dan kepedihan mencengkeram hati, di tengah kebingungan dan ketidakpastian akan masa depan. Nama Allah menjadi satu-satunya tempat berlindung, tempat mengadu segala keluh kesah, dan tempat mencari kekuatan yang sejati. Zikir dan doa yang dipanjatkan dengan penuh harap dan kerendahan hati menjadi penawar yang menyejukkan bagi hati yang terluka, menjadi pelipur lara di tengah badai kehidupan yang sedang menerpa. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, serta memperbanyak istighfar dan salawat adalah cara untuk selalu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Menyebut nama Allah adalah cara untuk senantiasa menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupan kita, selalu dekat, meskipun kita tidak melihatnya, dan selalu siap mendengarkan setiap bisikan doa dan rintihan hati hambanya. Ini adalah hubungan yang sangat intim dan personal antara seorang hamba dengan Robnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Sebuah hubungan yang semakin erat terjalin melalui ujian dan kesulitan yang dihadapi bersama. Ketika hati merasa gundah dan tak menentu, ketika pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan, mengucapkan nama Allah adalah seperti menemukan oase di tengah gurun yang tandus. Sebuah tempat di mana hati dapat beristirahat sejenak dari beratnya beban kehidupan dan menemukan kembali ketenangan serta harapan akan pertolongan darinya. Kesembilan, ujian yang datang kembali dalam perjalanan hidup seorang muslim setelah ia berhasil melewati sebuah ujian yang berat dan mulai merasakan ketenangan serta kemampuan untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada. Terkadang ujian lain datang kembali menghampirinya. Ujian yang baru ini mungkin datang dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya, atau bahkan mungkin terasa lebih berat dan lebih menantang. Hal ini adalah bagian dari sunatullah, sebuah dinamika kehidupan yang akan terus berputar selama kita masih hidup di dunia ini. Namun, perbedaan yang signifikan adalah bagaimana hati seorang muslim yang telah ditempa oleh pengalaman ujian sebelumnya akan menghadapi ujian yang datang kembali ini. Tidak ada lagi kepanikan yang berlebihan seperti dulu. Tidak ada lagi upaya untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain secara berlebihan. Dan tidak ada lagi mempertanyakan ketentuan Allah dengan nada marah atau putus asa.
Seseorang yang telah belajar banyak dari ujian-ujian sebelumnya akan lebih menyadari bahwa setiap kesulitan yang datang adalah bagian dari perjalanan hidupnya, sebuah proses yang Allah rancang untuk terus menguji dan meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaannya. Mereka akan lebih fokus pada upaya mencari solusi yang diridhoi Allah, bersabar dalam menghadapinya, dan terus memanjatkan doa serta memohon pertolongan hanya kepadanya. Mereka memahami bahwa ujian yang datang kembali bukanlah sebuah hukuman atau tanda bahwa Allah tidak menyayangi mereka. Sebaliknya, ujian ini adalah kesempatan lain untuk membuktikan ketangguhan hati, keikhlasan, dan kesungguhan mereka dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menghadapinya dengan sikap yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih optimis, sambil terus berprasangka baik kepada Allah, bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan hikmah yang akan mereka petik pada akhirnya. Ke-10, senyum yang lahir dari penerimaan. Setelah melalui berbagai macam ujian dan pergolakan batin yang berat, setelah berjuang dengan segala daya dan upaya, serta setelah menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang penuh, seorang muslim yang tabah akan akhirnya mampu tersenyum kembali. Namun, senyuman yang terpancar kali ini memiliki kualitas yang berbeda dengan senyuman yang mungkin pernah ia paksakan di awal-awal ujian. Senyuman ini bukanlah sekadar ekspresi wajah semata, melainkan lahir dari kedalaman hati yang telah menerima takdir Allah dengan lapang dada. Hati yang telah belajar untuk ikhlas dan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Bukan berarti semua masalah dan kesulitan telah hilang sepenuhnya dari kehidupannya. Namun, hati telah menemukan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Ada keyakinan yang mendalam bahwa Allah tidak pernah merancang sesuatu dengan sia-sia. Setiap kesulitan yang telah dilalui, setiap air mata yang telah jatuh, setiap perjuangan yang telah dilakukan, semuanya memiliki tujuan dan hikmah yang tersembunyi. Senyuman ini adalah wujud kemenangan atas diri sendiri, atas rasa sakit hati, atas keputusasaan yang pernah menghantui. Ini adalah buah dari ketabahan hati yang telah ditempa di tengah badai ujian kehidupan. Senyuman yang lahir dari penerimaan takdir adalah senyuman yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Ini adalah senyuman seorang hamba yang telah menyadari bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana bagi kehidupannya, dan segala sesuatu yang datang darinya pasti mengandung kebaikan, meskipun terkadang tidak dapat langsung dipahami oleh akal yang terbatas. Senyuman ini adalah bukti bahwa iman dan kesabaran mampu mengalahkan segala macam kesulitan dan membawa pada kedamaian hati yang abadi. Ke-11 terakhir, doa penutup. Sebagai penutup dari perenungan kita kali ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan penuh harap. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, kami memohon kekuatan dari-Mu untuk senantiasa dapat menerima dan mensyukuri setiap takdir yang telah Engkau tetapkan bagi kehidupan kami. Berikanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan hati untuk memeluk setiap kepahitan hidup dengan hati yang ridha dan ikhlas. Ya Allah, cukupkanlah hati kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu, sehingga kami tidak lagi merasa kekurangan atau kecewa dengan segala ketentuan-Mu. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kekhilafan kami. Terimalah segala amal ibadah kami, dan jadikanlah setiap ujian yang kami alami sebagai penghapus dosa-dosa kami dan pengangkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah, agar kami senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu, dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka. Ya Allah, jadikanlah akhir kehidupan kami husnul khatimah, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai di surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah kita merenungkan bersama tentang berbagai aspek mengapa takdir terasa berat
dan bagaimana kita dapat menumbuhkan ketabahan hati di tengah ujian. Kini saatnya kita membahas lebih lanjut mengenai solusi dan saran praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang sangat jelas dan komprehensif dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang menimpa kita. Salah satu landasan utama yang perlu kita pegang teguh adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat yang mulia ini memberikan dua kunci utama bagi seorang mukmin dalam menghadapi segala macam kesulitan dan ujian hidup, yaitu sabar dan salat. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari keluh kesah, amarah, dan keputusasaan dalam menghadapi musibah. Sabar juga berarti terus berusaha dan berjuang tanpa kenal lelah, serta tetap berpegang teguh pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan salat adalah ibadah yang paling utama dalam Islam, yang merupakan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Robnya. Melalui salat yang khusyuk, kita dapat mencurahkan segala isi hati, memohon pertolongan, dan mendapatkan ketenangan jiwa. Selain sabar dan salat, penting juga bagi kita untuk selalu berprasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap ketentuannya pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Meskipun terkadang kita tidak dapat langsung memahaminya dengan akal kita yang terbatas. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Aku Allah, sebagaimana prasangka hamba-Ku kepadaku." Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita. Oleh karena itu, tanamkanlah keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, dan di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian, memperbanyak doa dan zikir juga merupakan solusi yang sangat efektif dalam menghadapi takdir yang terasa berat. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling ampuh. Jangan pernah merasa lelah untuk memanjatkan doa kepada Allah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Selain doa, zikir juga memiliki peran yang sangat penting dalam menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan memperbanyak zikir, hati akan menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih fokus, dan jiwa akan merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Zikir adalah cara untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap aktivitas kita. Selanjutnya, penting juga untuk mencari dukungan dari lingkungan yang positif. Berinteraksilah dengan orang-orang yang saleh, yang dapat memberikan nasihat yang baik, mengingatkan kita akan kebesaran Allah, dan memberikan dukungan moral di saat-saat sulit. Jangan menjauhi diri dan merasa sendirian dalam menghadapi ujian. Ingatlah bahwa kita adalah bagian dari komunitas Muslim yang saling menguatkan dan membantu satu sama lain. Terakhir, teruslah berikhtiar dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jangan hanya pasrah tanpa melakukan tindakan nyata. Namun, setelah semua usaha telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang penuh. Tawakal adalah menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan segala upaya yang maksimal. Dengan tawakal, hati akan menjadi lebih tenang dan menerima apapun hasil dari usaha kita, karena kita yakin bahwa itulah yang terbaik menurut ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman. Bagaimana Bapak dan Ibu, serta teman-teman Istiqlal M? Setelah kita merenungkan bersama tentang perjalanan seorang hamba dalam menghadapi ujian yang berat, dan juga telah memahami beberapa solusi serta saran berdasarkan ajaran Islam, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita pernah merasakan betapa beratnya takdir yang menimpa kita? Saya yakin, sebagai manusia, kita semua pasti pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berusaha untuk menghindari kebiasaan buruk mengeluh yang berlebihan dan menyalahkan takdir atas apa yang terjadi pada diri kita. Sebaliknya, mari kita latih hati kita untuk menjadi lebih sabar dalam menghadapi setiap ujian, lebih ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah, dan lebih berserah diri sepenuhnya kepadanya. Ingatlah selalu bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan, dan di balik setiap kesabaran, pasti ada ganjaran yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua yang merasa bahwa video ini memiliki manfaat dan dapat memberikan pencerahan untuk tidak ragu membagikannya kepada orang-orang terdekat kita, baik itu keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Dengan berbagi informasi yang bermanfaat, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga turut berpartisipasi dalam menyebarkan kebaikan, dan insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, ketabahan hati, dan kemampuan untuk melewati setiap ujian hidup dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.